Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita perjalanan menuju ke situs Setinggil, itu petilasan Mahapati Kacamata di waktu usia bayi sampai dewasa. Kita masih perjalanan ke arah utara. Kita dari Mantub ya, ke barat ke Sambeng ke Ngimbang. Dari Ngimbang ke ada belok kanan stopan, terus ke barat lagi kurang lebih 8 kilo di Kecamatan Mlolo. Dan kalau dari di Mlolo itu ke kanan ya, ke arah Modo kurang lebih 6 kilo. Nah, ini di perjalanan sekitar pukul 5 sore, mudah-mudahan enggak kemalaman. Kalau kemalaman ya kita usah pakai cahaya senter. Oke, setia terus bersama Mbak Bogel channel MPC TV agar bisa mengikuti terus, subscribe, like, komen, karena Mbak Bogel channel MPC TV lebih semangat untuk update terbaru dari video-video tentang sejarah peradaban di Nusantara. Kita lanjut kembali. Ini masih belum hujan ya, karena ini musim kemarau yang sangat tinggi, karena sudah hampir 5 bulan nggak ada hujan. Nah, ini bulan-bulan puncak-puncaknya kemarau, jadi kanan kiri masih kering, tapi belum ada tanaman yang mecungul. Kalau sudah ada tanaman yang mecungul, berarti sudah musim hujan dan kelihatan hijau royo-royo. Mungkin 1 bulan ke depan lah, sudah kelihatan tanaman penduduk di kanan kiri. Oke, kita sudah nyampe lokasi kurang 5 menit atau 10 menit. Habis ini kita belok kanan ya. Kita belok kanan menuju ke area situs, karena ini masuk kampung, jalannya juga jalan kampung. Kita santai-santai saja karena mungkin banyak orang lalu lalang lewat juga. Ini sudah menjelang maghrib, nanti kita santai-santai dulu. Jalannya ada yang paping, ada yang cor-coran, yang penting kita selamat sampai tujuan. Sebentar lagi ada pertigaannya, dari jalan raya lurus ke kanan, nanti ada pertigaan, kita lurus lagi. Ini kalau sudah mentok kita belok kanan. Jalannya agak nanjak dikit ya, karena ini pegunungan. Biasanya kan di Setinggil tempatnya tinggi. Nah, ini udah pertigaan, kita belok kanan. Tengok barangkali ada kendaraan, kita belok kanan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Mbak Bogel channel MPC TV akan berbincang-bincang kepada juru kunci saking petilasan Gajah Mada, Dusun Bendo, Desa Mojorejo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan. Dan kita akan mengupas tuntas sejarah dari Ibunda Ratu Nyi Andongsari sampai Gajah Mada, kecilnya bagaimana, terus kehidupan seharinya bagaimana, nanti bisa dijelaskan oleh beliaunya. Kalian Gus Mujiono, namanya sinten julukan wong? Gus Mujiono Ki Joko Setinggil. Ki Joko Setinggil. Para pemirsa, di malam hari ini karena kita tadi perjalanan agak terlalu malam, jadi belum bisa siang. Ini kita mengunjungi petilasan Gajah Mada di malam hari. Alhamdulillah beliaunya sudi menemani kita, sudi menceritakan sejarah Gajah Mada dan
dari silsilah kerajaan Majapahit sampai Nyi Anusari sampai di sini. Kangge Ki Joko Stinggil, Gus Mujono, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejarahipun asal usulnya, asal mulanya Nggih. dari Empu Supo. Semua empu dikumpulkan di kerajaan Majapahit. Diutus membuat pusaka, disuruh membuat pusaka. Terus akhirnya satu-satunya empu yang sanggup membuat pusaka ini adalah Empu Supo. Setelah itu Empu Supo sudah sanggup sampai 40 hari tak berapa hari, kalau pusaka nggak jadi bakal dibunuh, katanya raja itu. Akhirnya pulang, setelah itu pulang berpikir gelisah, sedih katanya itu. Katanya putranya Ciung Wanoro itu, kenapa Bopo kelihatan kok sedih? Kalau nggak sedih bagaimana? Kalau kita disuruh membuat pusaka, kalau nggak jadi bakal dibunuh. Namanya putra ingin junjung dhuwur dan ingin mendam dalam-dalam, karena itu. Terus akhirnya Ciung Wanoro itu putranya Empu Supo itu, terus akhirnya asal usulnya itu Empu Supo, Empu Sedah itu akhirnya itu minta izin sama eyangnya. Terus akhirnya eyangnya itu Empu Supo itu Topo Broto di Sentono. Sentono hutan itu namanya. Ya asalnya di Sentono mulai punya julukan Mbah Sentono. Mbah Sentono hutan. Juga punya ada julukan Empu Sedah karena sedih itu kan membuat pusaka nggak jadi-jadi, sedih. Asal usulnya Sedah, kamu Sedah itu. Terlalu sepaneng, ya, sedih. Akhirnya dijuluki Empu Sedah. Lanjut, terus kalau di Sentono itu berdoa, Topo Broto mendoakan putranya yang berjuang perang sama ular naga di Sukur Kidul, pantai selatan. Berdoa, akhirnya putranya menang membawa ular naga itu. Pusaka itu dibentuk seperti ular naga gitu, ular naga. Terus akhirnya ular naga itu akhirnya kodamnya dimasukkan dalam pusaka itu. Nah, terus ingin tahu khasiatnya, coro emas ingin tahu lelernya, coro telur ingin tahu dadarnya kan gitu. Ada sebuah gunung yang tinggi, pusaka ditancapkan di gunung, akhirnya jadi ledok. Akhirnya diberi nama Kampung Ledok. Itu asal usulnya Ledok itu. Kampung Ledok seperti itu. Ledok itu. Terus sudah tahu khasiatnya, pusaka itu dibuat kerajaan Majapahit. Nah, terus dibuat kerajaan. Akhirnya Bunyai Andung Sari itu tahu satu-satunya empu yang mau minta dipertolongan, minta tolong itu mau diusir dari kerajaan itu. Akhirnya minta pertolongan Empu Supo kan. Ke arah utara. Belum sampai ke tempat Empu Supo sudah melahirkan atau Cabang itu bayi. Ya melahirkan di tengah-tengah hutan itu, gunung itu melahirkan, akhirnya melahirkan di situ dan mandi. Setelah melahirkan itu mandi ada sendang ada macan dan kucing pentunggul. Cancing itu macan dan kucing. Asal usulnya itu. Asal usulnya desa Cancing itu macan ada macan sama kucing. Macan sama kucing. Gitu ya. Terus ada kucing Condromowo dan ular naga berkelahi. Ular naga mau mangsa putranya itu Bunyai Andung Sari. Ya, mau mangsa, akhir ular naga sama kucing bertaruh. Ular naga meninggal dunia. Terus kucing Condromowo tadi ciprat darah, akhirnya turun mau laporan sama Bunyai Andung Sari waktu mandi ke bawah. Kucing Condromowo itu berciprat darah itu, terus akhirnya disangka kucing dituduh, kucing itu mangsa putranya itu. Terus akhirnya kucing Condromowo dibunuh sama Bunyai Andung Sari itu. Terus naik ke atas ada ular naga yang meninggal. Oh berarti ular naga sama kucing
berkelahi, naik lagi ke atas, ternyata putranya masih ada, kan gitu. Putranya masih ada. Jadi kucing berkelahi, dikira memangsa anaknya itu tadi, padahal tidak, padahal mau menolong. Jadi disangka punya Endosari memangsa, padahal tidak, terlanjur dibunuh. Terus akhirnya putranya masih utuh, terus akhirnya dia merasa getun dan merasa menyesal karena perbuatan itu terlalu gegabah, seorang gegabah membunuh kucing itu. Katanya yang tidak bersalah. Terus akhirnya bahasa Jawanya utang beras nyaur beras, utang pati nyaur pati. Itu waktu itu belum ada pengadilan hukum. Akhirnya Bunyai Nandr gelisah setiap hari. Terus akhirnya di situ ada seorang sesepuh namanya Temenggung Sidowaya. Temenggung Sidowaya menceritakan Bunyai Andongsari ini menceritakan asal usulnya Bunyai Andongsari ini dari ini asal usul sejarahnya sampai melahirkan di sini kan gitu, diusir dari kerajaan, akhirnya lahir di situ kan gitu. Terus akhirnya sampai itu lahir di situ, terus Bunyai Andongsari mau bunuh diri menitipkan putranya menebus kesalahan kucing itu tadi. Terus dititipkan semuanya, terus putranya itu dititipkan seorang Temenggung Sidowaya. Temenggung Sidowaya seorang laki-laki tidak bisa merawat bayi kecil itu. Akhirnya Temenggung Sidowaya punya saudara di sini, adik namanya Worawari. Terus akhirnya dibawa ke sini sama Temenggung Sidowaya. Waktu itu ke Bu Worawari di kampung sini, belum namanya kampung. Terus akhirnya pertemuan itu antara Temenggung Sidowaya sama Worawari ada di tempat Sendang Lawang, makanya Lawang pintu itu pertemuan Temenggung Sidowaya sama Ibu Worawari sama Gajah Mada Joko, belum nama Joko ya, masa kecil itu. Terus akhirnya di kampung sini dirawat besar-besar, akhirnya ikut di pasar, setiap hari sudah besar ikut di pasar, setiap di pasar dicaci orang di wodong. Di wodong akhirnya ada minjing nanti anak jajaman pasar ini pasar modo asal usulnya Joko di wodo, gak punya bapak gak punya ibu, asal usulnya mulai pasar ini diberi pasar nami kampung pasar modo. Nah, terus akhirnya lama-lama di kampung sini nggak diwodo orang, akhirnya kampung ini diberi nama kampung Mendo, pun sudah Mendo gak di ya. Sudah tidak terlalu dicaci orang. Jadi Mendo itu bahasanya menurun ya. Sudah tidak ada musim untuk mencaci. Ya. Terus namanya anak sudah dewasa, bertanya sama ibu angkatnya Worawari itu, sebenarnya saya putranya siapa, ayah saya siapa, kan gitu. Terus akhirnya ditunjukkan di makam itu Darah Ngimbang Cancing itu. Namanya sudah dewasa, kan ingin tahu orang tuanya. Dan orang tua bapaknya siapa, akhirnya itu tadi. Terus akhirnya tahu itu sebuah gunung yang tinggi besar itu letak makam itu. Iku makam Gunung Ratu Nyai Andongsari. Makam ibumu di Andongsari. Sebenarnya kamu turun dari ratu kan, ini ya ibu kamu Nyai Andongsari, Ning Desari tadi. Terus akhirnya tahu itu tinggi, terus gunung tinggi ada makam. Akhirnya pulang ke kampung sini lagi, punya angan-angan membuat seperti tempat ibunya. Kalau saya sebenarnya anak ratu sama teman-temannya di sini mencari tanah yang tinggi. Siti itu tanah, Inggil itu tinggi, si Tinggil di sini lemah dukur, bahasa Jawa. Nanti kalau bahasa Indonesia tanah yang tinggi. Di sini posisinya ya di sini ini. Terus akhirnya sama teman-teman Gembala Kerbau di sini membuat batu tumpukan sini. Terus akhirnya sama teman-teman sini
Terus siapa yang bisa menduduki batu di sini, batunya tidak ngelorok, calon ratu. Semua teman duduki pada sini ngelorok semua, jatuh semua. Jatuh pada Jogomoto tadi tidak ngelorok. Akhirnya Jogomoto di sini ada julukan Ratu Anak Gembala. Di sini sudah mempunyai julukan Ratu Anak Gembala. Jadi, karena menaiki tatanan batu ini tidak berguguran jatuh, makanya dijuluki Ratu Anak Gembala Jogomoto. Terus akhirnya Gembala Kerbau kesana dilihat dari sini, bukan dari mata, tapi bertapa-berata di sini, semedi mata batinnya, itu mata batinnya, kerbaunya di sana sama teman-temannya di sini. Setiap Gembala Kerbau sini, tapa-berata kerbau di sana, tapa-berata di sini. Malah ini adalah julukan tempat melihat kerbaunya di mana. Tahu semua. Waktu itu lama-lama ada pasukan Mojopahit, Bendi Woro-woro bawa sayembara. Kerbunya siapa yang bisa mengalahkan kerbu Mojopahit bakal diberi hadiah kan itu. Terus akhirnya Jogomoto mempunyai inisiatif ingin ikut sayembara ke sana Mojopahit. Terus akhirnya butil yang kecil itu dibawa, batuknya putih, tembus buntutnya putih, telamaannya putih, ikut dibawa minta izin sama guru-gurunya, sama punya warawari, butil dibawa ke Mojopahit. Mau diadu sama kerbau yang besar di Mojopahit. Terus akhirnya butil yang kecil ini bisa mengalahkan kerbau Mojopahit. Akhir butil ini dari mana gerangan ini? Dari Telatah Moto. Putranya siapa? Putranya Nyai Andongsari. Berarti anak saya sendiri, katanya raja itu. Berarti Nyai Andongsari kan sudah tahu akhirnya gitu. Terus akhirnya Jogomoto diberi wilayah Sigar Semongko, tidak mau karena apa? Sebelum-belumnya itu eri sama keluarga kerajaan, saudara kerajaan itu. Akhirnya Langlang Buana di mana-mana itu. Butil yang kecil itu karena apa? Kok diberi nama bisa mengalahkan gajah. Gajah dari mana? Kekuatan seperti gajah, bukannya butil gajah itu, bukan. Butil yang kecil itu, kerbau yang kecil itu kekuatannya seperti gajah. Malah ada julukan gajah dari Mada, malah gajah Mada. Itu ceritanya. Kerbau yang namanya butil itu bertarung sama kerbau yang di Mojopahit, tapi kekuatannya seperti gajah. Akhirnya memenangkan. Julukan gajah Mada. Gajah dari Modo. Itu jadi panggilannya Gajah Modo. Gajah Madang. Gajah Mada kalau bahasa Indonesia. Terus akhirnya diberi hadiah Sigar Semongko karena dirinya sebelumnya sudah dikhianati oleh keluarga kerajaan, akhirnya tidak mau di dalam kerajaan, maka di luar kerajaan, nggak mau jadi. Sebentar Gus, yang namanya Sigar Semongko itu kan bahasa Jawa. Kalau dibahasakan Indonesia, jadi wilayah kerajaan Majapahit itu dibelah jadi dua, separuh untuk raja, separuh untuk Gajah Mada, gitu ya. Tapi Gajah Madanya tidak mau, karena sebelumnya sudah dikhianati, diusir dari kerajaan, terus melalang buana sampai kemana-mana, sampai ke penjuru Nusantara, kan gitu. Itu cerita legenda dari masyarakat yang dari Tembung Sidowayah, dari Nyai Warawaribang, akhirnya turun-temurun sampai kita. Kalau ada kekurangan, kesalahan, kelebihan, kita minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, itu cerita yang dari sini, versi sini. Kalau di Mojokerto, di versi Mojokerto lain lagi. Ini versi sini asal usulnya. Memang sejarah itu berbagai macam versi, kita harus memahami, yang penting kita saling menghormati karena semuanya benar. Yang maha tahu yang melaksanakan hidup yang lebih dulu orang itu sendiri. Karena kita generasinya generasi penerus. Jadi
Mungkin cerita-cerita kekurangan. ada beresetnya Ya, sedikit nggak sedikit, masalah. ya, Yang penting dan tetap kita ada. ada betul-betul kita menghormati Iya, peradaban sejarah, kita menghormati budaya. Karena biar anak cucu kita nanti tidak dilupakan. Contohnya ada Kampung Modo asal usulnya ya ini asal sejarahnya dari ini Bendo Modo Ngledok ada di Sedah Ya. kan ada. Ya setidaknya untuk saya pribadi Gus, yang namanya dusun Cancing, sejarahnya dari Gus ini yang benar. Tapi asalnya ada macan sama kucing bertarung. Jadi namanya Cancing, dusunnya dusun Cancing, yang ada di seputaran makamnya Andung Sari. Cancing, macan dan kucing. Siap. Itu kurang lebihnya kan gitu cerita orang. Kan mungkin salah pendengaran kenapa? Kurang lebihnya lah gitulah. Ya, karena itu versi dari sekitar sini, dari panjenengan yang tahu dari sini ya kita menghormati karena nanti kan disambungkan satu kan bisa saling melengkapi, ada kekurangan. Oke, matur suwun Gus. Jadi kita sedikit banyak sudah berpengalaman tentang sejarah Dugi Panjenengan. Nah, kita alhamdulillah dari sejarah yang awal sampai akhir ini bila ada kekurangan, salah sebut atau salah tempat atau salah nama, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya khusus Mbah Bokel, channel MBC TV. Cukup sekian dulu wawancara dari Gus Mujiono atau Ki Joko Sitinggil yang juru kunci di sini, yang tiap hari di sini, yang sudi menemani Mbah Bokel untuk menceritakan sejarah yang ada di sini. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Gus, jenengan. Satereke kula nggih nyuwun ngapun kathah niki versi saking mriki enten klentha-klentune kekuranganipun kula nggih nyuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita habis wawancara sama juru kunci di Joko Sitinggil atau nama asli Mujiono. Sekarang kita lihat susunan, karena ini bentuknya melingkar ya, bentuknya melingkar bertingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 7 di tengah. Ini auranya mistis sekali ya. Lihat Mbak. Ini di samping selatan ini ada pohon jati, diameternya kurang lebih 50 cm. Mbak, ini tatanan batu dulunya katanya cuma 3 ya, karena ini terlalu tinggi jadi dibikin 5 tingkat. Bismillahirrahmanirrahim. Pamit Mbak.
Bojone pengen roh, Mbah. Bismillah. Mbah naik ke atas. Ini posisi di atas ya. Ada sesaji yang bisa anak ritual di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya waliyallah. Assalamualaikum ya habiballah. Assalamualaikum ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Uluf Rasulullah metu uluf indatullah Allah musik sakjroning ati obah sakjroning rasa tepung rasa padha rasa ya gajah mada hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Uluf Rasulullah metu uluf indatullah Allah musik sakjroning ati obah sakjroning rasa tepung rasa padha rasa ya mbah gajah mada hadir. Bismillahirrahmanirrahim. Uluf Rasulullah metu uluf indatullah Allah musik sakjroning ati obah sakjroning rasa tepung rasa padha rasa ya mbah Joko Modo hadir. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma hdi anitaina warzuqni ibadataini. Allahumma hdi anitaina warzuqni ibadataini. Allahumma hdi anitaina warzuqni ibadataini. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhanaka man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wala didda siwa. Subhanaka man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wala didda siwa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka man ihtajaba bi jabarutihi an khalqihi fala ainun tarahu la nidda wala didda siwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo wasilah kalih sing maringi ijazah ilmu niki saking Kyai Haji Warto Habib saking Mantub ingkang dipun ijazahi ingkang maring ijazah inggih menika Mbah Kyai Haji Kusen Ilyas Karangnangka Soko Mojokerto. Nah, Mbah Kyai Kusen Ilyas menika putranipun Mbah Ilyas sing kala wingi sampun hol ingkang nomor 38. Jadi sing maring ijazah doa ilmu menika Mbah Kyai Kusen Ilyas saking Mojokerto. Khususon Mbah Kyai Warto Habib saking Mantub, mugi-mugi diparingono sehat, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon Mbah Kyai Kusen Ilyas Karangnangka Soko Mojokerto. Mugi-mugi diparingono selalu sehat, panjang umur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususa ila ruhi Mbah Ilyas barang mongko sapa maca kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terus, Mbak.